Iya. Semua nabi mendengar suara Allahnya kecuali nabimu. Itu yang saya pertanyakan. Makanya saya tanya, loh, kalau hadis qudsi itu nabimu dengar suara langsung Tuhan nggak? Yang tadi Abdurrahman bilang, iya. Nabi saya dengar. Berarti harusnya itu firman yang diterima langsung oleh Muhammad. Kalau sekarang kamu mengatakan hadis qudsi itu cuma pikiran daripada Muhammad, artinya memang Muhammad itu tidak pernah mendengar suara Allahmu. Ini beda dengan nabi-nabi lainnya. Sedangkan nabi-nabi di dalam Alkitab itu melihat Tuhan. Dia mendengar suara Tuhannya. Lah kok nabimu itu tidak pernah ketemu Tuhan, tidak pernah dengar suara Tuhannya? Itu yang saya pertanyakan. Ini nabi yang berbeda ini, ya. Karena Adam, dia melihat Tuhan, berjalan bersama Tuhan, mendengar suara Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan. No, nggak ada Jibril, datanglah Jibril kepada Nuh. Nuh, buatlah bahtera. Nggak ada. Datanglah firman Tuhan kepada Nuh. Sekarang kita lihat Abraham. Kejadian 12. Datanglah firman Tuhan kepada Abraham. Hagar, nggak usah Abraham, nggak usah Nabi. Yang kamu percaya sebagai ibu leluhur daripada Siti Hajar itu melihat Allah langsung dalam bentuk malak Yahweh atau malaikat Tuhan. Yang dia menyebutnya El Roy, yaitu Allah telah melihatku. El telah melihatku. Roy melihatku. Ra melihat. Lewat Hagar aja dengar suara Tuhan. Hagar aja lihat suara Yakub, Abraham, Ishak. Datanglah firman Tuhan kepada Ishak. Musa di Keluaran 3 ketemu Tuhan dalam rupa semak yang menyala, maka datanglah firman Yahweh dalam wujud malak Yahweh. Musa berkata, siapakah engkau, siapa namamu? Aku adalah aku. Siapa lagi? Yesaya 6. Aku melihat Yahweh duduk tinggi di atas tahtanya. Dia berkata, siapa yang akan pergi untuk aku? Siapa yang akan kami utus? Yeskiel melihat Allahnya. Yohanes melihat Tuhan. Sebentar. Ini kamu masih mau bahas mimpi, apa kita mau bahas di manakah letak Masjid Al-Aqsa? Bahas semua aja. Halo? Menurut hadis, Masjid Al-Aqsa itu dibangun 40 tahun setelah Ka'bah. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Kita kasih kesempatan dulu yang resen. Silakan Pak Ruslan Saleh dibuka mic-nya. Pak Ruslan, halo. Oke, silakan. Iya, makasih Bu. Saya ingin membahas dulu tentang Masjid Al-Aqsa. Masjid itu bukan artinya sebuah bangunan, Bu. Tapi itu tempat sujud. Masjid yang pertama dibangun oleh Nabi Muhammad itu Masjid Quba di Madinah. Itu masjid pertama. Sedangkan Masjid Quba ini dibangun setelah Isra Mi'raj. Jadi kalau Anda mengatakan Masjid Aqsa itu adalah sebuah bangunan masjid, itu salah. Masjid itu artinya tempat sujud. Ketika saat itu Isra Mi'raj, kamu tahu nggak pada waktu Muhammad mengatakan dia Isra Mi'raj ke Al-Aqsa, dia pintu dan jendelanya? Bu, jangan dulu dipotong, ya, supaya ini kita saling menghargai. Masjid Al-Aqsa yang sebenarnya. Yang kedua, perbedaan firman dan hadis qudsi. Kalau firman itu narasinya... Pak Sadi, halo. Suaranya terlalu jauh, Pak. Suaranya terlalu jauh, tolong. Saya, Bu, ya? Suaranya jauh, iya, Pak. Suaramu terlalu jauh, Pak Sadi. Itu bukan Sadi Muhammad itu. Oh, Pak Ruslan. Aziz. Namanya Aziz. Oke, silakan Pak Ruslan. Halo, Pak Ruslan, silakan. Iya, tunggu. Sudah bagus, Bu. Ya udah, silakan. Halo? Ya. Iya. Tentang firman dan hadis qudsi perbedaannya di mana? Firman itu narasinya langsung dari Allah. Langsung diterima oleh Allah dengan perantaraan. Dan banyak cara-cara bagaimana firman itu diterima. Sedangkan hadis qudsi itu ada ilham. Di mana Nabi Muhammad mendapatkan ilham dengan cara berpikirnya sendiri dan narasi dari Nabi Muhammad sendiri. Tapi mendapatkan bimbingan dari Allah. Itu hadis qudsi. Jadi kalau di mana dikatakan yang mana derajatnya paling tinggi dan mulia, jelas itu firman. Kalau dibandingkan yang mana yang derajatnya lebih mulia, hadis qudsi dan hadis yang lainnya, tentu hadis qudsi. Jadi di sini sangat jelas perbedaannya. Ibaratnya bagi Anda itu katakan sebagai rema. Sama seperti ketika Elia mendapatkan firman di dalam gua di 1 Raja-Raja 19 ayat 8. Kan di situ Elia sendiri masuk dalam gua dan dia mendapatkan firman dari Allah. Apakah semua kita nabi mengatakan? Tidak pernah ada yang didiktekan sama Jibril dapat kitab, Pak. Sebutkan kitab yang diterima oleh Nabi Elia. Begini Bu ya. Bentar. Yeremia, Anda kan percaya surah 6 ayat 85 Elia adalah salah satu nabi. Ibu, jangan dulu memotong saya. Tanya. Supaya saya berbicara terarah. Kitab apa yang Kalau diterima oleh Nabi Elia? Bagaimana saya bisa menjelaskan? Saya tanya. Ibu bisa saya tanya. Raja-Raja hadis itu artinya apa sih, Pak? Hadis itu artinya apa? Hadis itu loh. Arti kata hadis itu apa? Sebelum saya menjawab, tolong jangan dipotong. Jangan dibuat framing, oke? Sebutkan apa artinya hadis. Tunggu dulu, Bu. Sebelum saya menjawab, jangan dipotong. Sampai selesai mengatakan, oke, itu jawaban saya. Apa itu setuju hadis? Atau tidak? Apa itu jangan hadis? Dulu, sebutkan. Bu. Ibu saya keluarkan Anda ya. Saya keluarkan Anda ya. Saya tendang Anda. Ruslan gini ya, kamu kalau ditanya jawab apa?
Jangan Hadis kau itu membangun adalah narasi. hadis itu adalah segala perkataan Nabi Muhammad atau kelakuan Nabi Muhammad yang dilihat oleh seorang sahabat ataupun siapapun yang melihatnya dan bertemu langsung dengan Nabi atau mendengar dari perkataan Nabi sendiri yang disampaikan kepada para penulis hadis. Itu yang Terus namanya apa hadis. bedanya dengan Quran? Quran juga perkataan Muhammad yang kemudian ditulis oleh penulis Quran Muhammad. itu disampaikan langsung ketika Nabi Muhammad menerima, langsung dihafal oleh para nabi, para umat-umat. Lah ya aku Sedangkan hadis itu tanya. ditulis oleh Bukhari Muslim, bukan Kamu sahabat-sahabat. tahu nggak bedanya? Kamu tahu nggak Tunggu bedanya? dulu, Bu. Bukhari tadi Muslim itu tidak bertemu Nabi mengatakan, Muhammad. Oke, Bukhari berarti Muslim itu tidak hadis-hadis itu bertemu tidak Nabi bisa Muhammad. dipercaya ya? Hadis-hadis Loh. itu 6 kitabul sita itu ditulis 200 tahun setelah Muhammad mati. Kamu mengatakan Ibu semua ini Bukhari kan Muslim Kristen. tidak bertemu. Ibu Aku ini kan tanya, Kristen. Jelas Imam tidak percaya. Bukhari dan Imam Kami Muslim percaya. ini bertemu Muhammad apa tidak? Imam Tidak. Bukhari sama tidak. Berarti Tidak. hadis itu Kalau ditulis 200 bertemu, tahun maka setelah ada. Muhammad mati ya. Betul, bukan saksi mata ya? Betul. Betul apa enggak? Ya betul. Ya sudah, sekarang aku tanya, Betul. hadis qudsi itu Muhammad Ya. menerima firman-Nya Allah apa itu dari pikirannya Muhammad? Itu dari ilham Nabi Muhammad dengan narasi Nabi Muhammad sendiri di bawah bimbingan Allah. Sama dengan Berarti apa yang beda-beda dikatakan ya teman-teman YouTube ya. Ada dengar ya? Tadi mengatakan hadis qudsi perkataan Allah diterima oleh Muhammad. Sekarang pikiran Muhammad sendiri katanya. Ya? hadis This qudsi is itu. Islam. Bu. Welcome to Islam. Loh. Ya. Jadi ini Ibu orang yang saksi keren. Yehova. Sebentar, ini Aziz Ya. adalah orang saksi Yehova, mantan saksi Loh. Yehova. Mengatakan berbeda dengan si Abdurrahman. Abdurrahman mengatakan Kalau hadis qudsi saksi, itu kalau adalah dulu firman kan saksi Tuhan. Yehova itu Firman artinya. Tuhan Saya sudah kepada bukan lagi Muhammad. saksi Yehova. Sekarang si saksi Yehova ini mengatakan hadis qudsi itu cuman ilham. Itu adalah perkataan Loh. Muhammad sendiri. Ya. Ibu bisa buka tafsir-tafsir dari ulama-ulama tentang apa itu hadis qudsi. Saya juga baca kok ulama-ulama. Dan semua ulama sepakat. Hadis qudsi itu adalah ilham atau pikiran Nabi Muhammad, narasi Nabi Muhammad yang mendapatkan bimbingan dari Allah atau roh Allah, dari Allah atau ilham. Itu maksudnya. Sedangkan firman itu narasinya dari Allah sendiri yang dibawa melalui perantaraan. Contoh Bu, ya saya kasih contoh. Ini contoh saja. Contoh, saya diberikan perkataan dari Presiden Jokowi. Hai Ruslan, engkau harus menjalankan suatu pekerjaan ini sampai selesai. Maka aku menyampaikan, aku harus menjalankan pekerjaan ini sampai selesai. Beda dengan aku berkata dan pikiran sendiri. Bagaimana ya aku harus menjalankan pekerjaan ini? Kan itu beda. Tapi saya mendapatkan bimbingan itu dari apa yang saya dapat dalam pikiran saya. Itu namanya ilham. Kalau Oke, saya berarti mendapatkan hadis qudsi itu bimbingan bukan dari perkataan Allah ya? Tunggu dulu, Bu. Hadis qudsi itu Tunggu, bukan perkataan Allah yang diterima Muhammad. mendapatkan bimbingan dari Allah. Loh, berbeda dong. Mendapatkan Kamu bimbingan. tahu nggak bedanya ilham dengan menerima perkataan Allah atau wahyu? Kamu tahu nggak bedanya menerima wahyu dengan ilham? Ngerti kamu? Menerima wahyu tentu mendapatkan langsung dari Allah. Tapi dengan perantaraan. Karena tidak seorang pun yang mampu mendengarkan suara Allah sendiri. Bapak bilang, saya dengar bisa kok. gunung hancur, Bu. Kalau Tuhan berfirman Saya langsung. itu bisa dengar suara Tuhan. Justru saya masuk Ibu. Kristen pertama kali karena saya mendengar Ibu. suara Tuhan. Ibu dengar Makanya suara saya Bapak tanya. atau suara Yesus? Saya tanya. Saya Kamu tanya itu Ibu. saksi Yehova. Dengar Eh, suara Yesus atau suara Bapak? Teman saya yang lahir baru itu semua sudah biasa Loh. dengan suara Tuhan. Saya Dengar heran kalian dulu, Muslim. Bu. Sebentar. Ibu Saya heran. dengar. Sebentar. Kamu Ibu dengar dulu. suaranya Kamu Yesus dengar dulu atau kesaksian saya. suaranya Bapak? Saya tidak Tidak ada baca yang bisa Alkitab. Saya tidak tahu apa-apa tentang ketuhanan Kristen. Pertama kali saya masuk Kristen karena saya mendengar suara Tuhan bicara sama saya. Saya tanya, kalian Muslim kok tidak bisa dengar suara Tuhan itu? Hah? Kalian Muslim kok tidak pernah punya relasi pribadi dengan Tuhan? Itu aneh buat saya. Justru karena saya mendengar suara Tuhan, saya bilang, Tuhan itu hidup. Dia bisa bicara. Baru sejak itulah saya membuka Alkitab. Saya tanya, ada apa nih dengan Tuhannya orang Kristen? Dan dari sejak itulah saya mulai membaca Alkitab dan tidak bisa berhenti membaca Alkitab. Saya bilang, Tuhan bisa bicara. Ternyata Tuhan bicara kepada para nabi. Kamu baca Kejadian sampai Wahyu, teman-teman Kristen, Pak Erden, tolong katakan, adakah para nabi, Abraham, Adam, semua yang mereka klaim sebagai nabi Nuh, itu menerima perantaraan Jibril, didiktekan oleh Jibril. Pak Erden, Tidak, Bu. konfirmasi Pak. Semua langsung dari Tuhan secara Langsung itu, Bu. Iya. Semua nabi mendengar suara Allahnya, Semua. kecuali nabimu. Itu yang saya pertanyakan. Itu yang makanya saya tanya, loh, kalau hadis qudsi itu nabimu dengar suara langsung Tuhan nggak? Yang tadi Abdurrahman bilang, iya. Nabi saya dengar. Berarti harusnya itu firman yang diterima langsung oleh Muhammad. Kalau sekarang kamu mengatakan hadis qudsi itu cuma pikiran daripada Muhammad, artinya memang Muhammad itu tidak pernah mendengar suara Allahmu. Ini beda dengan nabi-nabi lainnya. Sedangkan nabi-nabi di dalam Alkitab itu melihat Tuhan. Dia mendengar suara Tuhannya. Lah kok nabimu itu tidak pernah ketemu Tuhan, tidak pernah dengar suara Tuhannya? Itu yang saya pertanyakan. Ini nabi yang berbeda ini. Ya, karena Adam, dia melihat Tuhan, berjalan bersama Tuhan, mendengar suara Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan. Nuh, nggak ada Jibril, datanglah Jibril kepada Nuh. Nuh, buatlah bahtera, nggak ada. Datanglah firman Tuhan kepada Nuh. Sekarang kita lihat Abraham. Kejadian 12, datanglah firman Tuhan kepada Abraham. Hagar, nggak usah Abraham, nggak usah nabi. Hah? Yang kamu percaya sebagai ibu leluhur daripada Siti Hajar. Siti Hajar itu melihat Allah langsung dalam bentuk malak Yahweh atau malaikat Tuhan. Yang dia menyebutnya El Roy.
Yaitu Allah telah melihatku. El telah melihatku. Rohi melihatku. Ra melihat. Lawang Hagar aja dengar suara Tuhan. Hagar aja lihat suara Yakub, Abraham, Ishak. Datanglah firman Tuhan kepada Ishak. Musa di Keluaran 3 ketemu Tuhan dalam rupa semak yang menyala, maka datanglah firman Yahweh dalam wujud malak Yahweh. Musa berkata, siapakah engkau, siapa namamu? Aku adalah aku. Siapa lagi? Yesaya 6. Aku melihat Yahweh duduk tinggi di atas tatanya. Dia berkata, siapa yang akan pergi untuk aku, siapa yang akan kami utus? Yeskiel melihat Allahnya. Yohanes melihat Tuhan. Dan bahkan di dalam perjanjian baru Yesus berkata, ada banyak nabi-nabi itu ingin melihatku, kata Yesus. Seperti yang kamu lihat ini loh, dalam wujud manusia. Karena para nabi itu melihatnya dalam bentuk malak, dalam wujud roh, kadang-kadang dalam wujud elemen, seperti di Kejadian 15. Tapi Yesus berkata, berbahagialah mata yang melihat aku. Karena sebenarnya, apa yang kamu lihat itu pengen dilihat oleh para nabi-nabi sebelum mereka tuh ingin lihat Allah dalam wujud manusia. Datang langsung, bisa bersentuhan, bisa ngomong. Kayak yang kamu lihat sekarang. Tapi Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Pertanyaan saya berarti dari penjelasanmu tentang hadis qudsi. Berarti betul bahwa Muhammad itu tidak pernah mendengar Allah. Dan tidak pernah melihat suara Allahnya. Bahkan Allahmu itu tidak pernah bermanifestasi hadiratnya di dalam Ka'bah. Allah SWT ini tidak pernah memanifestasikan hadiratnya dalam bentuk Shekinah glory di Ka'bah. Tidak seperti Allah Yahweh, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Di mana di dalam tabernakel atau miskan Musa, hadiratnya nyata, semua orang rebah, bahkan yang mendekat ke bait suci, yang mendekat masuk ke Rumah Kudus tidak boleh sembarangan, hanya imam besar. Kalau tidak mati kamu. Kamu baca di mana Salomo mentabiskan bait suci, yang pegang tabut perjanjian, cuma nyentuh tabut perjanjian yang dibuat Musa, mati. Pertanyaan saya, kapan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ini orang Quraisy melihat manifestasinya dalam Ka'bah dan mereka gentar? Tidak pernah lihat Allahmu. Bahkan kamu sendiri dari perkataanmu sudah mengkonfirmasi bahwa Muhammad tidak pernah mendengar suara Allahnya. Betul apa enggak, teman-teman? Halo. Halo Bu, betul. Betul ya? Berarti hadis qudsi itu bukanlah firman Allah. Muhammad tidak pernah dengar suara Allah, bahkan tidak pernah melihat Allahnya. Jadi gini aja dulu Bu. Nanti kau Ruslan sama siapa tadi, si Abdullah tadi, sepakat dulu kalian supaya kita jangan bingung memahami ajaran kalian. Kalian sepakat dulu hadis qudsi ini. Kau mantan saksi Jehovah mengatakan itu inspirasi, ilham. Muslim yang sejak lahir yang mondok mengatakan itu langsung. Sekarang kau yang harus kami percaya atau yang tadi? Udah, kau kumpul dulu nanti pergi kau ke MDM. Gimana nih gitu. Kalian tuntaskan dulu, kalian bikin di sana konsili kalian. Ya Ruslan ya, supaya kau jadi cerdas. Udah buka mic-mu. Kayaknya itu dapat begini Bu ya. Tunggu Pak ya. Izinkan saya bicara. Kalau Ibu Sophie tadi mengatakan ketemu dengan Yesus dan bicara, berarti Ibu hebat dong. Bisa jadi nabi atau rasulnya Yesus. Ya udah hebat. Kenapa rupanya? Lebih hebat Ibu Sophie bagi. Apa Bu? Ya, apa Bu? Justru saya itu masuk Kristen karena ketemu Tuhan dan mendengar suaranya. Seharusnya saya aneh, kamu Muslim kok Bu. tidak ada yang pernah dengar suara Allah. Seharusnya ya, Ibu mencatat perkataan Yesus dengan Ibu. Kan itu Injil baru loh. Perkataan Yesus dengan saya itu disampaikan secara pribadi. Dia perkataan dia yang pertama adalah anakku aku mengasihi. Berarti Ibu di itu sini perkataan tidak Yesus terbuka. yang pertama kali saya dengar. Ibu tidak terbuka. Kalau Ruslan, Ibu mendapatkan Injil dari Yesus, Ibu harus itulah terbuka sebabnya kamu jadi menyampaikan Muslim. orang. Itulah Dan sebabnya Ibu kamu mualaf sendiri jadi Muslim. mengakui bahwa ketemu Karena dengan kamu Yesus tidak bicara, pernah punya tapi relasi Ibu pribadi tidak dengan mengatakan Tuhan. dan mengabarkan kabar itu. Ya, topik kita tadi kembali ke topik. Tuhan itu banyak. Kalau Teman Ibu saya, topiknya, teman saya kembali ke topik. Yesus, Topik Ibu kita kembali. harus menyampaikan ke orang lain juga. Jangan Loh, saya sudah sampaikan kok, kamu nggak dengar kesaksian Oke. saya ditonton lebih dari 165.000. Ibu Uti saya cek sudah hampir 100.000 kesaksian saya. Iya. Makanya kamu dengar kesaksian orang-orang yang sudah bertemu dengan Tuhan. Itulah sebabnya kami menjadi Kristen. Lah kamu tuh kan nggak pernah mengalami kesembuhan seperti yang saya alami di dalam nama Yesus. Kamu tuh kan nggak pernah dengar suara Tuhanmu. Kamu nggak pernah dengar. Makanya kamu tuh bisa mualaf. Soalnya kenapa? Kamu nggak punya relasi pribadi dengan Tuhan. Makanya kamu jadi Muslim. Kalau kamu punya hubungan pribadi dengan Tuhan, saya jamin tidak mungkin kamu jadi Muslim. Ngerti kamu? Kembali ke Ya? topik mungkin. Kembali ke topik dulu. Dipastikan bahwa hadits qudsi itu perkataan Allah langsung kepada Muhammad atau memang itu hasil pemikirannya. Pastikan dulu Ruslan supaya jangan kamu di sini telurkan telur yang nggak matang. Iya, silakan Ruslan, pastikan dulu. Penunggang kuda yang ada di live YouTube naik kau ke atas, jangan kau keluar di YouTube aja, biar ku tunggangi kau. Orang Kristen yang normal itu adalah orang Kristen yang mendengar suara Tuhan. Yohanes 10 Yesus mengatakan domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka. Itu sudah biasa di gereja saya. Yang saya aneh kalian tuh tidak pernah dengar suara Tuhan itu loh yang saya aneh tanda tanya. Justru saya tuh masuk Kristen karena saya tuh dengar suara Tuhan. Lah yang saya heran tidak satu pun muslim. Teman saya ya yang tadinya jihadis sudah dibayat jadi pengantin bom, kamu tahu nggak? Sudah dibayat cewek jadi pengantin bom. Dia sholat tahajud. Dia sekarang dikejar-kejar ya oleh anggota ini. Sudah dibayar jadi pengantin bom ya. Dia mendengar dia dalam sholat tahajudnya dia melihat didatangi Tuhan Yesus. Ya sudah berapa tahun ini dia sudah menjadi Kristen. Banyak Ruslan, kamu itu kurang update ya. Kamu itu kurang piknik.
Ngerti kamu? Makanya kamu bisa jadi muslim. Oh, kamu itu tidak pernah dengar. Ini loh, Tuhan yang sejati itu adalah Allah yang menampakkan dirinya seperti Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Yang bermanifestasi di Shekinah glorinya di Miskan, Tabernakel Musa, dan di Bait Suci Salomo. Makanya saya selalu tanya, sejak kapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bermanifestasi di Ka'bah? Ka'bah ini kan katanya Baitullah, rumah Allah. Lah kok Allah tidak pernah di sana? Itu yang saya tanyakan. Sedangkan ketika Tuhan mengatakan, di Yerusalem, namaku diam selama-lamanya, dan telah kupilih tempat ini dan kota ini supaya namaku tinggal di Yerusalem selama-lamanya. Dan doa yang dinaikkan dari Yerusalem, aku mendengarnya, kata Tuhan. Berarti Ibu Sophie, saya kutip kalimatnya domba kecil. Di mana pernah bahwa Bapak di surga itu pindah rumah dari Yerusalem ke tempat lain? Kapan dia ganti alamat, ganti KTP itu? Kapan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub yang mengatakan namaku selama-lamanya ada di Yerusalem, aku telah memilih tempat ini supaya namaku tinggal di Yerusalem selama-lamanya, dan doa yang dinaikkan dari Yerusalem, aku mendengarnya. 667 kali nama kota Yerusalem disebut di dalam Alkitab. Sangat penting. 170 kali disebut di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Sangat penting. Tapi kata Yerusalem tidak pernah disebut satu kali pun dalam Quranmu. Sejak kapan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub pindah rumah dari Yerusalem ke Mekah? Itu pertanyaan kita. Iya. Tahun berapa dia pindah KTP Yerusalem? Kau jawab dulu. Nabi Muhammad ada. Oke. Allah itu pusing sama Yahudi yang tebar tengkuk di rumah. Capek ngurus. Suaramu jauh, Pak Ruslan. Suaramu jauh. Itu suara aku. Ruslan, silakan Ruslan. Kalau kamu Ruslan ngomong, yang berbobot lah. Jangan katangan terus. Ayo Ruslan, kamu bertanya Kristen aja deh. Bahas Islam pun kau, bukan Islam kau. Ya, oke. Kalau saya disuruh bertanya, boleh. Saya Dia disuruh udah bertanya. boleh. Iya. Tapi sebelum saya bertanya, saya cuma minta ke Ibu Sophie Atul itu. Kalau ngaku ketemu dengan Yesus, catat dong, Bu, Injilnya Yesus itu. Itu kan perkataan baru, Bu, dari Yesus. Udah dibilang tadi. Aku mengasihi anakku. Apa? Udah dibilang. Itu. Seharusnya kan di situ dikatakan. Udah disaksikan Ibu Sophie, udah 1.000 nonton. Iya, makanya logikanya gini. Ruslan. Seharusnya begini. Si Logikanya Rasul gini. Atul dari Aku Rasul tahu, baru aku dari tahu. Indonesia Iya. mendapatkan wahyu dari Yesus, gitu dong. Ya, logikanya sama kayak gini. Rasul baru. Pak Ruslan. Kalau udah dikasih kesempatan bertanya, ya bertanya aja. Jangan ini ngaur lagi. Tadi udah dijelaskan sama Ibu Sophie Atul. Gimana sih, Teman-teman, Pak? kalau Anda melihat kesaksian Muslim yang masuk Kristen, mereka mendengar suara Tuhan dan melihat Tuhan. Itu kan bukan satu orang, benar nggak? Ruslan mau belajar gila sama aku. Ya, Itu biasa, Bapak ya belajar normal. gila ya. Ruslan, Ini Orang Kristen contoh yang seperti ini. normal itu Ya, aku mau ngomong mendengar tadi. suara Tuhan. Ya, aku mau bantah, mau ngasih. Aku mau jadi gila ini aku. Boleh kan aku gila? Sebentar. Ruslan, Boleh silakan, Pak. kenapa Nabi Muhammad tidak mewawancarai malaikat Jibril? Pak Bro. Ruslan. Ya, Silakan Injil yang dirubah itu apa aja? Biar aku tahu. Wawancarai Silakan, malaikatnya. Kau minta, tunggu. Kau minta Sophie Atul mewawancarai Yesus. Nah, gini. Tunggu. Nah, kenapa Nabi Muhammad tidak mewawancarai malaikat? Kenapa itu namanya Taurat dirubah-rubah? Coba biar ku tulis. Nah, makanya kalau Bapak bertanya seperti itu, dia kan zaman dulu, Pak. Dia bertanya, tanya saja Nabi Muhammad. Kalau saya kan ada Ibu Sophie Atul, itu zaman sekarang. Makanya Saya dia aku tanya Ibu Sophie Atul. Makanya kamu itu saksi. Kamu itu saksi. Yang Makanya melihat saksi itu berbeda. Makanya Masa saksi ada Yesus Yesus belajar. katakannya ini. Ya, tidak Paulus pernah saja lahir ada 5 baru, perkataan tak dari pernah Yesus sudah Roh jadi rasul. Kalau Ibu bertemu dengan Yesus jadi rasul enggak? Bukan cuma Paulus saya, bertemu banyak. dengan Yang kalau begitu bertobat berapa pada rasulnya waktu Yesus itu sekarang? bersamaan dengan saya itu bukan cuma saya. Berapa rasulnya Yesus sekarang? Paulus saja itu mendengar Gini loh suara Yesus bijak. ketemu Gini loh langsung, bijak. sudah diangkat Kasih jadi bijak. rasul. Sudah bisa Makanya mengeluarkan saksi surat-surat. Yehova itu kamu Ibu, tidak mana pernah surat lahir Tuhan? baru. Kamu tidak pernah dengar suara Tuhan, kamu tidak pernah penuh Roh Kudus. Makanya kamu tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Ngerti? Yang kamu amalkan itu sekarang itu cuma ritual agamawi. Roh agamawi, tau enggak? Jadi kamu tuh melakukan ritual-ritual agamawi, tapi kamu tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Udah aku tendang dia. Males aku, udah aku tendang dia. Kenapa Orang ditendang? dikasih kesempatan nggak bisa dipakai kesempatannya. Udah aku tendang aja. Males aku orang kayak gitu. Tadi Oke, ada muslim yang lain? Kita bahas apa namanya? Ini ada Pak Sumarlin ini. Pak Sumarlin. Halo. Pak Sumarlin nggak gila. Kita harus waras-waras ini. Kembali semula. Iya, Pak Sumarlin. Halo. Udah yang resen aja dulu. Kalau Pak Sumarlin mau ngomong resen dari itu. Lanjut aja yang resen itu. Hampir mualaf. Silakan dibuka mic-nya. Hampir mualaf. Shalom. Ya, salam. Oke, silakan Pak. Ada yang ingin dipertanyakan, disampaikan dan lain sebagainya. Saya Silakan. ingin menyampaikan tadi, tapi Pak Ruslannya sudah live. Namun saya ingin menyampaikan, ya barangkali ada yang Muslim di sini, saya ingin menyampaikan dulu hal yang topiknya berbeda lah ya. Kalau mereka tidak percaya bahwasanya Yesus adalah anak Allah yang diimani oleh Kristen, bahwanya Yesus adalah Sang Firman. Saya ingin bertanya kepada Muslim. Di Al-Quran ada tertulis bahwasanya Muhammad adalah kekasih Allah SWT. Muhammad adalah kekasih Allah SWT. Apa maksudnya kekasih di sini? Seperti Anda mengklaim, apa maksudnya anak Allah di sini? Bahwasanya Yesus adalah anak Allah. Nah, saya ingin menanyakan, apa maksudnya
Muhammad adalah kekasih Allah SWT. Barangkali saya ingin berspekulasi jauh, berhayal lebih tentang arti kekasih. Bolehkah? Ya, jangan terlalu jauh dulu, konfirmasi aja dulu. Ya, saya konfirmasi dulu kepada Muslim. Apa maksudnya? Apa maksudnya Muhammad adalah Allah SWT? Silakan dijawab bagi yang Muslim. Muhammad adalah kekasih Allah SWT. Oke, silakan Pak Sumarli. Bahasa Arabnya Habib. Habibullah ya. Kita sering sebut Habib ya. Habibullah artinya kesayangan gitu. Sama kita punya anak banyak, terus ada yang anak kesayangan kita ya Habib kita. Hanya dikatakan ya Habibi, kesayanganku. Kalau Habib Rizik itu kesayangan Rizik. Saya tidak menyayangi beliau dari sisi apa yang beliau sampaikan, karena banyak yang bertentangan dengan ajaran agama ini. Itu sudah saya sampaikan dari sisi sesama Muslim. Ya saya berharap semoga Allah Subhanahu Wa Taala menuntunnya jalannya agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu Pak sudah dijawab, kekasih itu artinya ya itu dia sangat dekat. Apa yang mau Bapak kembangkan dari situ hampir mualaf? Sangat dekat ya. Hanya sebatas itu ya. Ya udah dijawab itu, saya konfirmasi lagi. Kalau hanya sebatas itu ya berarti ya oke lah, saya terimalah. Saya berpikir gini, ketika Bapak tanya itu tadi gini ya. Kalau orang Muslim bisa memahami baginda Muhammad sebagai kekasih Allah, tapi tidak bisa memahami bahwa Yesus sebagai anak Allah. Ketika kekasih Allah mereka tidak artikan secara lehurupiah dalam arti pacaran, tetapi anak Allah banyak mereka pahami itu secara biologis, padahal bukan. Berarti ada standar janda di sini. Nah, itu yang saya maksud Bang Pak. Itu dia, aku tangkap. Silakan yang lain. Silakan. Oke. Saya mau konfirmasi dulu sama muslim-muslim di sini. Silakan jawab. Ya, shalom. Saya mau tanya, ada dua batu di Ka'bah. Satunya batu dari Yemen, satunya batu Hajar Aswad. Apakah batu dari Yemen juga dari surga, Pak? Belum pernah kami dengar itu. Termasuk makam Ibrahim juga belum pernah kami dengar bahwa itu batu dari surga. Yang pernah kami dengar Hajar Aswad. Tuh, kalau batu Yemen itu batu dari surga nggak? Belum pernah saya dengar. Saya nggak ingat, saya nggak tahu, dan saya rasanya belum pernah mendengar pembahasan seputar itu. Bapak nggak pernah Mungkin tahu? Ada saudara-saudara lain yang lebih tahu, yang pernah mendengar pembahasannya. Nah, saya bisa saja saya saat ini menggoogling atau apa segala macam, tetapi saya berusaha untuk menyampaikan apa yang saya tahu saja gitu. Bukan. Bapak pernah naik haji nggak? Belum pernah. Oh ya. You miss the stone, brother. There are 2 stones in the corner. Bapak pernah dengar bahwa ada batu Yemeni dan batu Hajar Aswad itu menghapus dosa? Bukan Yaman ya? Iya. Enggak ada ya kami mendengar. Kalau bahasanya menghapus dalam bentuk idhofah ya, bentuk penyandaran karena perbuatan, karena amalan, sama yang di dalam zakat, di dalam Al-Qur'an tentang zakat ya, bahwa zakat itu menghapus dosa gitu. Salat itu salat dari satu salat lain menghapus dosa. Bukan karena salatnya, tapi karena reward yang diberikan sebab salat itu gitu. Tentang ritual-ritual itu kait dengan penghapusan dosa adalah karena kita melakukan ritual itu karena dituntunkan oleh Sang Pencipta. Gitu. Jadi Sang Pencipta yang menghapus dosa. Pastikan dulu, Bapak tahu nggak bahwa di Ka'bah itu ada 2 batu? Ada rukun Yamani, ada Hajar Aswad. Rukun Yamani itu batunya yang gede, bulat gitu ya. Kita lihat dulu nih Ka'bah. Kita lihat ya. Tapi kaitannya dengan fikih seperti ini, tanyakan yang lebih ahlinya. Saya saat ini sangat miskin sekali dengan keilmuan. Saya share screen dulu supaya teman-teman yang belum tahu, belum pernah naik haji, Anda lihat. Bisa dilihat di share screen-nya? Bisa, Bu. Ini yang besar. Bisa lihat ya. Ada dua stones. Ya, ada 2 sudut. Ini yang namanya rukun Yamani. Ini sudut Yemen. Ini batu ini dari Yemen, ini gede nih, segini nih, ya. Ini 1. Kemudian yang satunya Hajar Aswad, kita lihat. Hajar Aswad itu sekarang tinggal 8 kerikil nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini yang namanya pecahan Hajar Aswad. Karena Hajar Aswad ini pernah dicuri selama hampir 23 tahun oleh Al-Qurmuti. Ketika dikembalikan udah tinggal kerikil ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini malam, ya. Yang di pinggir-pinggirnya ini adalah malam. Ya, direkatkan dengan malam. Kemudian ini dikasih wangi-wangian. Itu biasanya mereka membersihkan ini karena sering diciumin. Itu mereka membersihkan ini kira-kira mungkin sebulan sekali. Now let's see what Muhammad say about these 2 stones. Mengistilami 2 rukun Yamani, kita lihat. Ini adalah hadis Jami' Al-Tirmizi 882 kitab Hajj. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Jarir dari Atta bin Asy'ib, dari Ibnu Ubaid bin Umair dari bapaknya, bahwa Ibnu Umar terlihat berdesak-desakan di antara 2 rukun, yang mana tidak ada sahabat Nabi SAW yang lain seperti dia. Saya bertanya, wahai Abu Abdurrahman, kenapa kamu berdesak-desakan di antara 2 rukun, padahal saya seorang pun sahabat Nabi yang lain sepertimu? Dia menjawab, hal ini saya lakukan karena saya mendengar Nabi berkata nih, Muhammad nih berkata, menyentuh keduanya menghapuskan dosa. Artinya menyentuh batu Yemen atau batu Hajar Aswad. Tadi Bapak mengatakan batu hitam Hajar Aswad berasal dari surga. Ya mungkin bisa kali ya, kalau batunya dari surga menghapus dosa. Nah kalau rukun Yemeni itu bisa menghapus dosa, batu dari surga nggak itu Pak? Ya mungkin itu perpaduan surga dan bumi, Bu. Silakan tanya ke yang lebih ahli tentang fikih ya, fikih haji atau fikih apa. Oh, Pak Sumarli nggak tahu, Bu Sobi. Saya bukan ahli fikih ya. Teman-teman muslim yang ada di live YouTube, silakan bantu Pak Sumarlin untuk menjawab pertanyaan. Ya. Silakan naik
Ya, naik aja. silakan naik, bantu Tinggal jawab klik. pertanyaan kami. Kalian mengatakan menyentuh kedua batu tersebut menghapus dosa. Batu Hajar Aswad katanya dari surga. Ya mungkin bisa menghapus dosa kali ya, kan batunya dari surga. Nah kalau yang batu dari Yemen ini yang diambil dari Yemen. Di Yemen itu ada salah satu kuil yang bernama kuil Al-Makkah. Ya, salah satu kuil di Yemen yang bernama kuil Al-Makkah. Bisa tunjukkan kuilnya. Batu itu diambil dari Yemen, makanya dinamakan sudut Yemeni. Saya tanya, kok batu Yemen ini menghapus dosa itu apa dari surga juga? Silakan dibantu jawab. Ya kita tunggu. Lain yang angkat tangan, Muslim yang masuk. angkat tangan dibuka aja Pak itu. Yang angkat tangan kayaknya Kristen ya ini. Kristen itu, Bu. Tapi karena Pak Sumarlin mungkin tidak ada, dibuka aja dulu lah, Jum. Silakan mau ditanya mungkin sesuatu sama Pak Sumarlin, silakan. Silakan Pak Sum Yusar. Shalom. Shalom. Kasih catatan untuk Ibu Sofi ya. Waduh hebat sekali kalau dengar kok Ibu Sofi ini terus, aduh saya bisa jadi penginjil nanti ke seluruh dunia nih. Ya, jangan lagi nanti sekarang lah. Sudah, no Ya worry. udah mantap lah, jangan nanti. Ibu Sofi, itu tertarik saya omongan itu perlu dikembangkan topik itu. Itu mungkin Muslim atau orang di tempatnya nggak tahu itu apa tadi aturan-aturan apa tadi ritual ya. Banyak mungkin yang agama seperti mungkin selama ini mereka indah dalam ritual, tetapi mereka buta mengenal Allah yang sesungguhnya. Sementara seperti kita mengalami itu siapa itu Allah sesungguhnya itu roh yang selalu mengingatkan kita berbicara. Tetapi secara ritual kita banyak paham yang tidak mengerti. Dan ini tapi ini juga yang dikritik oleh Tuhan Yesus untuk orang ahli Farisi, orang Israel. Kalian dalam ritual bla 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 sampai di sana-sana, tapi kalian tidak ada mengenal Tuhan. Itu aja. Terima kasih. Mana Pak Shalom? Silakan Pak Shalom. Pak Shalom. Ya, shalom semua. Iya. Saya bisa share screen nggak? Saya mau nantang semua para bidat atau para ateis, agnostik yang berkata Yesus tidak mati dan disalibkan dan tidak bangkit. Ya, sudah Pak, silakan, boleh. Ya, saya kasih dua bukti bahwa Yesus Kristus itu pernah mati, disalib dan bangkit. Yang pertama dari sumber naskah kuno non-Kristen, mungkin ini udah pernah beberapa orang dengar, tapi nggak apa-apa diulangin. Yang kedua bukti arkeologi. Saya mulai dari bukti arkeologi karena ini jarang. Ada ratusan bukti arkeologi tentang kelahiran Yesus, penginjilan Yesus, pelayanannya bersama murid-muridnya, mati, disalibkan, dan bangkit. Tapi yang saya akan tampilkan di sini, yang berkaitan dengan kematian Yesus Kristus dan kebangkitannya. Oke, kita mulai dari arkeologi. Ini nggak lama ini, saya singkat-singkat aja. Bahwa ada ditemukan pada tahun 1968, bukti penyalipan yang terjadi di zaman Romawi. Pada saat Romawi menjajah tanah Yudea. Jadi ada bukti penyalipan, seperti saat itu orang Romawi menyalip Yesus. Di Bukit Tengkorak itu ya. Kemudian pada tahun 1878 ditemukan sebuah lempengan batu yang dinamakan Dekrit Nazaret. Ya, saya singkat aja, ini hasil dari para cendekiawan. Bukti ini adalah kesaksian awal dari kepercayaan Bang Teguh bahwa Yesus bangkit dari kematian. Laporan dari ilmuwan ini tidak bisa dibantah. Dan ini bukti dari bahwa kuburan Yesus yang kosong ya. Kemudian ditemukan juga bukti arkeologi bahwa adanya makam batu yang bergulir. Kita bisa lihat. Ini saya ringkas saja, tapi kalau mau sumbernya saya bisa kasih lihat, tapi next time. Kemudian tempat pemakaman Yesus, makam dari Yusuf dari Arimatea, juga ditemukan, ini bukti arkeologinya. Juga prasasti Pilatus, yang membuktikan kesaksian di Alkitab bahwa pada saat itu Yesus dihukum mati oleh Pilatus ya, pada saat itu sebagai prefek dari Yerusalem, Yudea, gubernur Yudea ya, yang disebutkan di Matius 27 ayat 2. Kemudian ditemukan juga makam Kayafas, imam yang mengadili Yesus bersama-sama dengan Pontius Pilatus. Dan di samping itu ditemukan koin-koin, dan saya nggak bisa tunjukkan ratusan bukti arkeologi tentang keberadaan Yesus dan pelayanannya selama di Yerusalem. Nah sekarang saya ambil dari naskah kuno di luar Kristen. Ini kita bicara di luar bukti-bukti Kristen ya. Mohon kalau ada yang menyangga kematian Yesus, kebangkitannya, tampilkan juga bukti sejarah. Jangan cuma ini omong doang. Oke, naskah kuno non-Kristen yang pertama dari sejarawan Romawi yang dianggap sejarawan Romawi terbesar, Tacitus. Tacitus menjelaskan, di sini ditulis Kristus yang pada masa pemerintahan Tiberius telah dieksekusi oleh prokurator Pontius Pilatus. Dan tulisan-tulisan Tacitus mengkonfirmasi catatan Alkitab bahwa penyalipan Yesus terjadi ketika Tiberius adalah kaisar dari Pilatus. Oke. Juga Tacitus menegaskan penyebaran Kristen setelah kematian Kristus. Itu catatan dari sejarawan Romawi terbesar. Kemudian Yosefus juga adalah sejarawan Yahudi yang sangat penting ya dari dunia kuno. Hidup tahun 37 sampai 100 Masehi. Dalam bukunya The Antiquities of Jew, dia mencatat ada Yesus yang disebut Kristus.
Dan lebih spesifik dikatakan di sini, karena dia menampakkan diri kepada mereka pada hari ketiga, hidup kembali. Seperti apa yang dikatakan para nabi lain. Ini catatan Yosefus, sejarawan Yahudi, non-Kristen. Kemudian kita lihat juga Suetonius, sejarawan Romawi. Dia mencatat Kristus, Sang Kristus itu. Pliny, gubernur Britania, juga mencatat tentang Kristus. Lucian dari Samosata mencatat tentang pria di Palestina yang disalibkan. Seorang sastrawan satiris Yunani. Sejarawan Talus juga menceritakan tentang kegelapan yang terjadi pada saat penyaliban Yesus. Ini dicatat di bukunya yang berjudul History of the World. Ya. Celsius demikian juga mencatat Mara Berserapion, dicatat bahwa ada orang-orang Yahudi yang membunuh raja mereka yang bijaksana. Ini yang dimaksud adalah Yesus Kristus. Demikian juga tradisi-tradisi rabinik. Itu demikian. Tolong yang bilang Yesus tidak mati dan tidak dibangkitkan, tampilkan datanya. Biar kita diskusi secara ilmiah dan logika. Terima kasih. Ya, Quran data 600 tahun. Yang lebih mudah dari data-data tadi. Udah. Coba saya lihat nama-nama itu tadi, Pak. Saya mau cek-cek di internetnya. Terkait nama-nama yang Bapak nanti dikasih aja materinya sama Pak Sumar. Bisa dikirim perlu di chat sekitar ini. info ya. Ya tentang Flavius Josephus. Apa yang kita punya ini adalah salinan dari salinan yang dianggap disandarkan kepada Flavius Josephus. Bukan sekali lagi bukan teks asli tulisan tangan dari Flavius Josephus. Kalau ada yang berpikiran bahwa itu ya, apa yang dipunyai saat ini adalah original teks dari Flavius Josephus, itu salah besar ya. Ini sepakat para historian. Semua Alkitab itu manuskrip salinan. Saya makanya tanya, kalau Anda nyatakan itu salinan dari salinan, saya tanya, manuskrip yang ditulis Said bin Thabit itu sekarang disimpan di museum mana? Bu, saya simply mengatakan dari Flavius Josephus, biar tidak terjadi bias bahwa Flavius Josephus itu seolah-olah dari ininya. Loh iya pasti, itu semua manuskrip. Kalau Anda meragukan manuskrip Alkitab yang jumlahnya total 66.000, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, maka Anda juga harus meragukan tulisannya Plato, tulisannya Tacitus, tulisannya Plinius, karena semuanya merupakan salinan. Saya kasih Anda lihat bagaimana Anda belajar di biografi. Iya, kaitannya dengan buku-buku itu. Makanya saya tidak menyatakan mengikatkan keyakinan saya terhadap apa yang mereka tulis gitu. Karena we simply don't know. Bukan, no. Kalau kamu tidak percaya manuskrip itu, maka kita tidak tahu sejarah dunia purba. Betul apa enggak, teman-teman? Ya iyalah. Semua sejarah dunia purba yang kamu katakan Plato, kamu katakan Aristoteles, itu semuanya manuskrip. Yang mengatakan ini dari misalnya ini adalah tulisannya Aristoteles. Itu mereka manuskrip, Pak. Namanya aja manuskrip. Artinya apokrifanya, salinannya. Karena manuskripnya nggak ada, usia dari ribuan tahun. Nggak ada. Iya, makanya saya tidak menyandarkan apa-apa yang terjadi di masa lalu itu bahwa 100% seperti apa yang mereka bilang. Karena yang terjadi di dunia ini tentu ditulis berdasarkan sudut pandang orang-orang di masa itu. Dan itu bukan itu fakta yang tertutup bahwa kaitannya dengan ancient history, yang kaitannya dengan historik. Yang Bapak ragukan itu tulisannya Flavius Josephus atau peristiwa penyalipannya? Saya hanya mengatakan bahwa Flavius Josephus, poinnya gini saya pribadi tidak akan menggantungkan tentang apa yang saya yakini, ya tentang apa yang saya yakini terhadap tulisan orang-orang ya, di zaman dulu yang kita tidak punya materi pemberitaan ke situ. Bukan. Pertanyaan saya kalau Bapak tidak meyakini manuskrip ya yang dijadikan mereka bisa tidak. Pertanyaan saya begini, Bapak mengatakan Quran Bapak itu adalah Quran Utsmani. Dan Bapak dari sejarah Islam, Bapak menyatakan zaman Utsman bin Affan, Khalifah ketiga, menyuruh Said bin Thabit dan ketiga orang lainnya untuk menyalin Quran dalam satu mushaf yang mereka sebut dengan mushaf wahid. Kemudian dikopi 5, dikirim ke 5 provinsi besar, Basra, Mekah, Kufah, Damaskus, Alexandria. Pertanyaan saya sekarang, Quran asli, tulisan tangan Said bin Thabit itu disimpan di museum mana, manuskrip nomor berapa? Tunjukkan. Baik, ya saya meyakini Al-Quran bukan dari apa yang disampaikan itu. Tetapi dari apa yang saya baca di guru saya yang menyebutkan sanadnya. Quran itu, saya ingin menjelaskan posisi saya dulu di sini. Ya, sebentar. Quran itu ada tahun berapa, Pak? Mungkin kita tanya dulu Bu sama Pak Sumarlin. Pak Sumarlin, coba dulu sebutkan siapa di dunia ini yang hafal Quran tanpa baca Quran. Nah. Jangan ke sana dulu Pak Efe. Saya tanya, ini Quran itu diterima Muhammad tahun berapa? Quran diterima Muhammad tahun berapa? Saya enggak ingat, enggak paham, enggak hafal. Iya tuh. Jadi begini, saya ingin menjelaskan ke teman-teman posisi saya. Quran yang saya baca saya dapat dari guru saya, yang mana guru saya akan gurunya dapat dari mana? Gurunya dapat dari mana? Sebutkan sanadnya. Iya, gurunya dari sanad. Bagaimana sanad?
Ini saya kasih contoh link aja bagaimana sanad itu ya. Iya, sanad itu katanya ke katanya. Enggak seperti Itu katanya Pak Sumarlin, kalau bisa di-share aja ya. Udah co-host kok. Sebentar. Aku tanya Pak Sumarlin. Pak Sumarlin itu tahu sejarah terbentuknya Quran Anda atau tidak? Sejarahnya dulu nih. Kita ngomong sejarah Quran Anda nih loh. Bisa sampai di tangan Anda sekarang ini loh. Ini saya share link aja. Kurang lebih apa posisi saya. Nah, posisimu ya. Ini gambaran ringkas saja. Teman-teman. Saya share dari YouTube tentang bagaimana kami sehari-hari gitu. Yang sudah jauh dari hal itu. Enggak. Jangan makanya saya katakan saya banyak kata. Bapak coba ini aja dulu dilihat Pak aja Sumarlin. dulu. Pak Sumarlin itu tahu enggak sejarah terbentuknya Quran Anda? Kok dari saya YouTube hafal, kan Bukan. Enggak, saya memberikan penggambaran aja. Saya memberikan penggambaran sehari-hari. Bapak tahu enggak bahwa pada zaman Utsman bin Affan, Utsman itu menyuruh Said bin Thabit Jangan diputar itu untuk membuat mushaf wahid, kemudian versi lainnya selain versi Utsman ini YouTube-nya nggak usah diputar. Ya, saya tidak ingat dan tidak hafal ya. Bukan tidak hafal, Bapak tahu enggak sejarah terbentuknya Quran gitu loh. Kayak kalau mau tahu lewat ya yang gambaran umum yang kita tahu bahwa di sebagaimana yang mungkin teman-teman sudah dengarkan penjelasannya dari beberapa teman-teman yang lain gitu. Dan saya tidak akan mengulangnya itu satu karena saya tidak bagian dari event itu gitu. Sesimpel itu. Gitu. Apa maksudnya tidak bagian dari apa? Tidak bagian dari event itu. Kenapa saya katakan saya tidak bagian dari event itu? Saya tidak memiliki mata rantai pemberitaan kaitan tentang hal itu gitu. Tidak. Bapak itu beli buku sejarah kanonisasi Quran enggak toh? Kayak bukunya Profesor ini loh Pak, saya kasih tahu Anda ya buku-bukunya. Ya, sekarang informasi banyak. Ya, saya semudah kita mengetik di internet. Tapi itu informasi bukan dari saya gitu. Bukan dari apa yang saya ketahui gitu. Jadi saya sampaikan apa yang saya ketahui saja. Jadi berbicara dengan Sumarlin, apa yang Sumarlin ketahui saja gitu. Saya bisa sekarang ini menggoogling, mengapa segala macam mudah, very easy. Oke, saya tanya. Tapi poin saya bahwa semua yang ada di internet itu bukan dari saya, bukan apa yang saya pelajari itu gitu bukan internet, Pak. Buku. Sehingga Bapak jangan baca internet, jangan baca Google. Bapak beli buku. Iya. Buku Quran its historical context. Iya, buku pun udah kujuk-kujuk Bu ya. Buku itu buku pun udah kujuk-kujuk datang kepada kita. Buku pun udah kujuk-kujuk kepada kita. Paham saya kalau membaca buku ya kita semua paham membaca buku dan segala macam bla bla blanya. Oke, saya tanya. Tapi untuk menjadikan saya sebagai seorang di antara mata rantai pelaku agama itu tidak, makanya saya tidak berani mengatakan ini dan itu gitu. Oke, saya bukan bagian dari sanad, simpelnya seperti itu gitu. Balik lagi. Pernahkah Muhammad itu mendengar dan mendapat firman langsung dari Allah, Pak? Pernah ya. Dua manusia yang kita yakini diajak bicara adalah dua manusia yang kita yakini diajak bicara oleh pencipta kita dan Musa dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa? Kalau saya bicara sama Tuhan, no? Iya, silakan kalau itu keyakinan sampeannya. Kalau memang iya, begini Bu Sofi. Saya di sini bukan untuk menang-menangan atau apa. Saya tanya. Oke, kapan kalau memang demikian saya sangat berharap kapan Muhammad mendapat firman langsung dari Allah? Mohon izin Bu Sofi, kalau memang demikian, tolong minta beliau atau apa bagaimana kita menyebutnya, coba mendatangi saya gitu. Terus saya akan menunggu sampai akhir hidup saya gitu. Saya tidak minta Tuhan datang kok. Emangnya saya minta Tuhan datanglah Tuhan. Enggak, saya tidak nyari-nyari. Ya berarti kalau begitu saya akan punya argumen. Ini saya buka Quran. Saya buka Quran. Penghakiman nanti gitu. Sesederhana itu saya akan ada argumen gitu. Loh, itu serah, itu kan urusanmu. Kamu mau masuk neraka sesuai Maryam 71 kan urusanmu. Uang disediakan gini loh, Pak. Tuhan itu ya. Saya akan berargumen dengan dia. Kamu mau membantah Tuhan itu suka-sukamu, itu bukan urusan saya. Bantau Allahmu kalau kamu bisa. Iya, argumen saya paling begini. Kenapa bisa mendatangi? Tidak usah ngomong ke manusia. Loh, yang didatangi itu bukan cuma saya, Pak. Bapak, teman-teman saya banyak. Saya akan menunggu sampai akhir hayat saya. Itu serah. Dan ini bukan dalam artian. Kamu mau menunggu, Tuhan itu sudah mengetuk pintu hati kita, Pak. Tinggal Bapak itu buka pintu hati apa tidak untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya sudah jelaskan berkali-kali loh, Pak. Percayalah kepada Injil yang asli. Kalau Bapak percaya pakai Injil palsu, mana mungkin Bapak begitu. Pak Sumarlin, saya tanya. Bapak belanja ke supermarket pakai uang palsu, kira-kira Bapak digebuki satpam apa enggak? Digebuki satpam ya? Ya sudah, apalagi Bapak masuk ke surga pakai Injil palsu. Injil yang diberikan pada Nabi Isa ketika Nabi Isa masih nenen. Surat 19 ayat 30. Loh itu enggak ada, Pak. Dapat cerita dari mana itu? Kok bisa ada kitab yang diturunkan kepada Isa ketika nenen? Iya, justru anggaplah saya mengikuti argumen. I follow all your argument. Pertanyaan saya. Sekarang kembali. Pernahkah Muhammad mendengar suara Allahmu? Enggak. Jangan kembali dulu. Tunggu dulu. Loh, pertanyaan saya itu belum dijawab. Kalau tadi Bapak mengatakan Muhammad pernah mendengar suara Allah, Quran surah berapa? Yang di sini saya cari. Ini loh tadi, surah 42 ayat 51 nih loh. Asyura nih lihat nih. Nah, sudah saya katakan ya, kalau kaitannya tentang agama Islam, tanyakan yang jauh lebih ahli.
Di banyak yang bisa lebih ahli daripada saya. Kalau saya ini menjawab pribadi saya sendiri. Menurut Pak Sumarlin, Justru jawaban yang ingin saya dengar, Quran yang saya ingin dengar 114 tadi surah itu diterima Muhammad langsung Tuhan bicara apa Jibril semuanya? Saya lewat Jibril alaihissalam. Oke. Yang juga ada yang dirikan dalam hati. Ada di dalam ayat itu kaitannya tentang teknik-teknik tata cara pencipta kita menyampaikan wahyunya dalam Al-Quran. Masa lagi tidak ingat ya? Iya, salah satunya dengan suara lonceng, dengan dengungan lebah. Itu nanti kita bahas bagaimana Muhammad menerima wahyu. Saya tidak sampai itu dengungan lonceng. Enggak, Tuhan langsung ngomong kok. Saya tidak pernah tuh. Teman-teman ada enggak yang dengar suara Tuhan pakai dengungan lonceng, suara lebah berdenging kayak gitu tuh? Enggak, jelas suara Tuhan sangat jelas. Kadang muncul dari dalam hati, kadang audible di telinga. Anda bisa dengar kayak suara orang ngomong di telingamu. Itu namanya pendengaran suara audible. Iya, dan kalau begitu ini Bapak bukan Kristen, Bapak. Please. Ini loh Pak, Bapak baca ini loh. Oke, I follow you. Saya mau Oke, Islam salah. Oke, semuanya salah. Gitu. Surah 42 ayat 51. Dan tidak mungkin bagi seorang manusia pun bahwa Allah kata-kata ini aneh. Lah wong saya itu mendengar Tuhan kok surah Asy-Syura ini mengatakan dan tidak mungkin bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu atau di belakang tabir atau dengan mengutus orang utusan atau malaikat lalu diwahyukan kepadanya dengan seisinya apa yang dia. Berarti kan tidak mungkin manusia ngomong langsung sama Tuhan. Ini coba jelaskan Pak, saya tidak mudeng ini. Ini jelaskan ini. Demikian sudah tertulis. Yang ingin justru saya sampaikan di sini. Berarti Nabi Bapak saya pastikan tidak pernah mendengar suara Allah, betul? Di Isra Mi'raj disebutkan ya, dengar suara. Ini ayat-ayat umum. Tadi kan baru saya bacakan. Ya, tidak apa-apa kalau yang mintis. No problem. Oke, saya ikuti. Nah, dari seluruh argumennya Sufyan. Bapak baca tafsir Al-Jalalain tadi saya bacakan. Bapak baca surah itu. Saya bacakan sirah Nabawiyah kata Aisyah kata Mutia dan apa tadi? Di rumah Umi Hani. Bapak gini. Pak benar, sekarang saya tanya, benarkah yang ditulis Ibnu Hisham bahwa ketika Muhammad Isra Mi'raj dia berada di rumah Umi Hani Abdul Muthalib? Binti Abdul Muthalib. Oke. Saya ikuti argumen Ustaz. Oke. Saya benarkah sirah Nabawiyah halaman 302 304 bahwa ketika Muhammad Isra Mi'raj dia sedang berada di rumah Umi Hani binti Abdul Muthalib? Benar enggak peristiwa itu? Sudah. Ya, sudah. Ya, saya tidak tahu. Saya tidak tahu karena saya tidak hadir di peristiwa itu. Ya, simple like that. Teman-teman. Ya, kalau saya bilang saya tahu, saya bohong kan gitu. Kalau kemudian saya ingin menyampaikan saya, Bapak itu percaya enggak biografi Muhammad tertua itu kan Ibn Hisham, baru setelah itu Al-Waqidi. Saya tanya, yang ditulis sirah Nabawiyah di Ibn Hisham ini di halaman 302 304 bahwa ketika peristiwa Isra terjadi, nabimu itu tidur di rumahnya Umi Hani binti Abdul Muthalib, itu betul apa tidak? Saya tanya. Baik, saya tidak punya sanad sampai kepada Rasulullah tentang kejadian itu, jadi saya tidak tahu. Sudah clear? Tangani coba kecil, Dombil, tangani Dom. Ya, jadi saya dalam hal ini gini ya. Apa ya? Kadang teman-teman itu salah persepsi atau apa gimana tentang saya ini. Jadi saya bilang begini nah, honest dari saya kok dianggap sebagai sesuatu yang mungkin menyerang sehingga bahasanya itu terserah kamu gini. Harusnya sebagai seorang hamba Tuhan, hamba pencipta gitu. Oh iya Pak Marlin, nanti coba saya doakan mudah-mudahan mendatangi. Loh Pak, sekarang dari mana Bapak bisa tahu Muhammad itu ayahnya namanya Abdullah, ibunya namanya Aminah, kakeknya namanya Abdul Muthalib? Itu dari mana kalau bukan dari sirah Pak? Apakah Quran dan hadis menyatakan itu? Hadis itu ditulis kapan sih? Semua penulis hadis itu orang Persia. Itu sudah saya kasih sedikit gambaran tentang hadis ya, tentang bagaimana keseharian kami di pondok gitu. Yang saya sudah jauh dari hal itu gitu. Maksud saya bukan itu Pak. Bapak mendapatkan penggambaran bagaimana seorang muslim itu seharusnya membangun agamanya. Pertanyaan saya enggak itu, pertanyaan satu sejarah. Imam Bukhari, Imam Muslim, ya kemudian An-Nasai dan ada 6 nih. Itu kan muridnya Imam Muslim, itu kan muridnya Imam Bukhari. Itu kan nulis ratusan tahun, mungkin hampir 200 tahun setelah Muhammad mati. Pertanyaan saya Pak, ya dari mana sebelumnya? Itu kan sebelumnya dari cerita-cerita rakyat. Ya, ada orang namanya Muhammad, kakeknya namanya Muhammad. Diputar dulu YouTube-nya. Coba diputar di sini. YouTube. Bapak tahu enggak hadis tertua itu yang nulis siapa sih? Hadis itu hadis pertama kali itu yang nulis siapa? Iya, silakan. Menurut Pak Sumarlin dapat di pondok. Gambaran bagaimana anak-anak di pondok seperti apa gitu. Saya mau tahu, makanya kalian pelajari di pondok itu apa? Saya tanya, hadis itu yang tertua itu ditulisnya kapan? Tidak ingat, tidak tahu. Pak Dombil, silakan. Ya, begitulah Pak Sumarlin. Terima kasih Pak Sumarlin sudah menunjukkan ciri khasnya terus. Semoga Pak Sumarlin berjumpa dengan Tuhan Yesus supaya Pak Sumarlin masuk surga. Surga yang kudus dan mulia. Saya akan menantikan sampai sepanjang akhir hayat saya. Iya, bagus. Yang kalau sampai sama datang di kebenaran. Tidak mendatangi saya seperti mendatangi Ibu Sotiato, mendatangi orang-orang yang bahkan yang lebih berdosa lagi, katanya membunuh murid-murid Yesus segala macam. Saya tidak pernah membunuhi, saya tidak pernah mencaci maki, mencela-cela gitu. Ya, akan saya betul-betul tanyakan kenapa dirimu tidak memilih saya gitu. Ya, memang kamu pilih Tuhan. Gitu. Karena Yesus berkata bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu.